Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman, yakni adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, dan lain-lain. Tentunya kita harus selalu mensyukuri segala keberagaman yang ada di Indonesia, karena kita selalu dapat menikmati semuanya. Jadi, Indonesia ini sangatlah kaya akan budaya-budaya daerah. Misalnya saja, tarian daerah, permainan daerah, lagu daerah, dan juga makanan daerah. Hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia tentunya harus dibuat oleh ahli dalam membuat makanan tradisional tersebut. Nah, Ibu mempunyai sebuah cerita yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma, yang bercerita tentang seorang ibu pembuat dodol atau makanan tradisional Betawi. Baik, yuk simak cerita yang akan Ibu bacakan. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, anak-anak, bacaan yang Ibu baca tadi merupakan sebuah cerita yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma, yang bercerita tentang ibu pembuat dodol. Pada setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Dalam bacaan tadi yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma, yakni terdapat 3 paragraf. Tentunya masing-masing paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang dapat menjelaskan atau memberikan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Selanjutnya, mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada bacaan Dodol Betawi Mak Salma. Langsung saja kita lihat dari paragraf yang pertama.
Ada beberapa kalimat di sini. Kita akan mencari tahu mana yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lihat kalimat yang pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Intinya, Jakarta akan berulang tahun. Kalimat yang kedua, dijelaskan Mak Salmah menerima banyak pesanan. Apa pesanannya? Mak Salmah membuat dodol Betawi. Lalu, kalimat yang keempat, dodol untuk apa? Yaitu untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta. Banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Pada kalimat yang keempat masih membahas tentang ulang tahun kota Jakarta. Kalimat yang kelima, makanan Betawi dijadikan jajanan saat festival. Dan kalimat yang keenam dijelaskan lagi bahwa berbagai makanan yang menjadi primadona dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya, dan kalimat kedua sampai keenam adalah gagasan pendukung atau penjelas bahwa kota Jakarta sebentar lagi akan berulang tahun. Selanjutnya, coba kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Tentunya salah satu dari kalian juga menyukai makanan khas daerah lain. Tidak apa-apa ya anak-anak. Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negara kita? Nah, anak-anakku semua, apakah kalian juga tahu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negara kita? Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah sego jamblang atau dalam bahasa Indonesia yaitu nasi jamblang. Makanan ini merupakan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Makanan khas berikutnya adalah nasi pecel. Nah, anak-anak pastinya sangat tidak asing dengan makanan yang satu ini. Orang Jawa Timur suka sekali sarapan dengan nasi pecel. Apakah anak-anak pernah makan nasi pecel? Nah, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Makanan khas selanjutnya adalah lontong sayur. Lontong sayur ini makanan khas dari Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya, nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas dari kota Gresik. Kita boleh memakannya, tapi tidak boleh sering-sering ya, karena mengandung kadar minyak yang terlalu tinggi. Makanan khas selanjutnya yaitu berasal dari Yogyakarta, yaitu nasi gudeg. Atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, yang merupakan makanan favorit di Yogyakarta. Di berbagai daerah, makanan tradisional atau makanan khas daerahnya ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Pastinya anak-anak pernah ya mendengar orang berjualan dengan berteriak menawarkan dagangannya, misalnya bakpao, bakpao, seperti itu ya. Nah, itu mengeluarkan suara. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perempatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Apakah kalian tahu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi.
kita akan bersama-sama melakukan percobaan. Tujuannya yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang diperlukan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Tentunya kamu akan mendengarnya. Yang kelima, minta temanmu atau orang tuamu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Lalu jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan tadi. Yang pertama, apakah yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yang terjadi yaitu bunyi akan dipantulkan dari piring kaca tersebut. Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apakah yang terjadi? Jelaskan. Ketika piring kaca diganti, maka gelombang bunyinya akan diserap oleh gabus tersebut. Yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Kita dapat mendengar bunyinya, jadi kalau tanpa penghalang, dihalangi oleh piring kaca otomatis akan memantul. Jika kita halangi oleh gabus, bunyinya akan terserap. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, misalnya besi, kaca, dan lain-lain. Dan bunyi akan diserap jika mengenai benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Sekian materi hari ini. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.